ngobrol penuh inspirasi. Jadi di episode kali ini tuh kita bakalan kedatangan tamu Putri Indonesia Pariwisata 2023. Ya, jadi beliau ini udah terkenal lah di dunia pageant, apalagi di Indonesia, terutama di Lampung. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, kita panggil aja ya, Kak Lulu Zaharani. Halo. Halo Kak, apa kabar Kak? Baik. Makasih udah datang Ya, ke sini. silakan duduk. Sama-sama. Oke, Kak, ini abis pulang kampus atau gimana nih? Iya, berpulang kampung. Wih, Makasih ya Kak udah nyempetin datang di podcast kita ini. ngobrol penuh inspirasi. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaannya yang pertama aja nih, Kak. Banyak kan orang udah tahu nih Lulu itu sebagai Putri Indonesia Pariwisata 2023. Nah, boleh cerita gak nih sebenarnya awal mula terjun ke dunia pageant itu seperti apa sih Kak Lulu? Awalnya itu aku terjun di dunia pageant itu dimulai dari pemilihan Muli Mukhanai. Nah itu aku mulainya itu dari pemilihan Muli Mukhanai Kabupaten Tulang Bawang 2022. Lalu dilanjutkan lagi ikut ke pemilihan Muli Mukhanai Provinsi Lampung. Nah di situ aku mendapatkan winner sebagai Muli Lampung 2022. Itu. Terus ada lagi setelah mengikuti Muli Mukhanai, aku mengikuti namanya itu ajang Duta Pariwisata Indonesia 2022. Di situ melakukan beberapa hari karantina ya. Waktu itu kebetulan di Kalimantan Timur. Wih, jauh banget di loh. Berau, ya. Kalau Kalimantan. Itu aku mendapatkan gelar first runner up Duta Pariwisata Indonesia atau juara 2. Ya sih. Itu tingkatan nasional. Jadi saingannya itu seluruh Indonesia tuh. Lalu ternyata setelah itu ada pemilihan Putri Indonesia Lampung. Sebenarnya kan pemilihan Putri Indonesia daerah itu tidak diselenggarakan setiap tahun. Bisa diselenggarakan tiap tahun apabila ada yang mengambil lisensinya. Nah, pada tahun 2023 kemarin ternyata ada yang mengambil lisensi Putri Indonesia Lampung nih. Jadi diselenggarakan Putri Indonesia Lampung setelah 10 tahun tidak diselenggarakan. Jadi terakhir itu 2013 atau 2014 gitu. Nah, saat itu akhirnya aku diminta untuk ikut. Padahal saat itu aku tuh benar-benar udah enough untuk ikut pageant-pageantan. Karena kayak udah capek. Karena ikut pageant itu kan selalu ada karantinanya ya, dan kita Capek ya, selalu harus mengikuti rangkaian kegiatan gitu. Udah ngerasa capek, dan kebetulan waktu itu juga aku lagi mempersiapkan diri untuk tes kedinasan. Oh ya, boleh sharing nggak sih Kak gimana Kak Lulu nih manage waktunya antara ikut pageant ini sama kan kuliah juga nih, kayak mana tuh? Oke. Kalau ditanya gimana manage waktunya, ya pastinya harus bijak dulu nih. Pertama, mana yang harus diprioritaskan. Apabila keduanya adalah hal yang penting, berarti ya harus pintar-pintar bagaimana kita ada di tempat A dan bagaimana kita bisa di tempat B juga gitu. Kayak kemarin baru aja nih aku ada kegiatan Putri Indonesia di Jakarta kan. Ternyata minggu kemarin itu bertepatan dengan UTS. Ya bagaimana caranya kita bisa Ngomong ke dosen. bisa juga menghandle itu gitu loh. Ya bicarakan baik-baik, komunikasikan dengan baik. Sertakan kalau memang ada acara, ada kegiatan resmi ya kasih tahu aja, kasih suratnya, izin. Lalu ya harus bertanggung jawab ketika kita meninggalkan tugas ujian, ya kita harus susulan gitu. Jadi balance antara kehidupan luar dan kehidupan kampus. Itu sih. Oke Kak, kita tarik ke belakang dulu ya nih Kak. Sebelumnya Kakak itu tertarik di dunia pageant itu, apakah motivasinya itu dari keluarga kah, diri sendiri kah, apa ada yang nyuruh? Tadi kan aku bilang ya kalau aku tuh ikut pageant itu dari Muli Mukhanai itu. Nah itu awalnya gimana tuh Kak? Sebenarnya aku tuh benar-benar nggak ngerti pageant itu. Di tahun 2022 tuh aku belum ngerti apa sih pageant. Duta-dutanya tuh aku buta lah ya ibaratnya. Tapi karena waktu itu ada yang nawarin aku untuk ikut. Kamu mau nggak nih ikut? Ditawarin. Iya, ikut Muli Mukhanai. Nah saat itu kan aku udah lulus sekolah SMA ya, lagi persiapan bimbel dan lain-lain. Ya aku ngerasa kayak, oh ada yang nawarin ya, apa aku isi waktu aja ya. Agensi atau gimana itu Kak? Apa? Agensi atau? Oh enggak, bukan agensi. Orang terdekat? Orang yang mungkin mereka tahu aku gitu loh iya. saat itu. Jadi aku ditawarin dan katanya semuanya
dibiayain gitu loh, difasilitasi lah oleh pemerintah daerah. Terus aku bilang ya kenapa enggak gitu, aku coba kan sekaligus untuk mengisi waktu aku, karena aku waktu itu belum kuliah, masih bimbel-bimbel aja di situ sih. Dan alhamdulillahnya orang tuaku juga support. Terus dalam dunia pageant ini tantangan paling besar apa yang pernah Kak Lulu alamin? Tantangan paling besar itu diri sendiri sih. Bagaimana meyakinkan diri sendiri kalau kita itu adalah orang yang berkompeten di dalam bidangnya. Orang itu akan selalu melihat kita dari sisi yang dari sisi kurangnya aja. Di mata orang tuh kita tuh selalu kurang. Hari pertama aku jadi Putri Indonesia itu, 1 hari setelah di-crowning, aku nangis. Ya, karena banyak hujatan ya. Komentar ya di sosial tuh, media. Dan itu di situ tuh aku shock banget gitu. Tapi banyak yang nguatin dan bilang kalau kamu ada di sini tuh bukan karena penilaian 1 hari, 2 hari. Kamu tuh di sini karena banyak proses gitu loh. Dan kamu dinilai dan bisa menjadi pemenang itu karena kamu layak gitu, dan kamu harus percaya itu gitu. Dan akhirnya pokoknya banyak sih memang hal-hal yang membuat pikiran aku berubah setelah menjabat sebagai Putri Indonesia Pariwisata. Karena di situ tuh kita benar-benar pikiran lebih terbuka. Dulu tuh aku tuh seneng banget olahraga, akhirnya membuat kulit aku tuh jadi tan atau coklat sawo matang gitu lah ya. Dan standar kecantikan Indonesia tuh putih, cantik, kinclong gitu lah, light skin lah ya, kayak Vanessa gitu. Dan setelah aku ikut Putri Indonesia ternyata aku lebih sadar kalau ternyata kulit aku juga tuh bagus loh gitu, dan disukai banyak orang. Jadi nggak usah worry kita nggak disukain sama orang karena kulit kita sawo matang gitu. Justru memang ciri khas kulit orang Indonesia tuh kuning langsat sawo matang gitu. Lebih aware lah akhirnya sama diri sendiri gitu sih. Oke Kak, ini Kak kita minum dulu Kak. Kayak saya ya daus. Kita cheers dulu kalau itu. Cheers. Tuh guys, jadi bagi kalian yang kulitnya itu nggak putih, sawo yang matang, tan skin, kayak kita tuh nggak perlu insecure. Jangan insecure ya kawan-kawan. Nggak boleh. Kalau insecure itu ya, semua orang tuh pasti punya rasa insecure. Karena aku juga punya rasa insecure gitu, nggak mungkin nggak punya. Tapi bagaimana cara menangkal rasa itu semua adalah you have to believe in yourself. Kalau kamu itu unik dan orang nggak akan ada yang menduplikasi kamu. Gitu kan, punya keunikannya masing-masing. Oke ya, karena ini kalau dulu kita terbatas dengan waktu ini ya. Jadi udah selesai nih. Udah. Jadi mungkin kita ngobrol lagi di belakang layar. Makasih ya kalau lu udah part 2. Boleh nanti ya. tinggal ngomong aja. Oke guys, di komentar. kita akhiri podcast kita pada hari ini. Tunggu di episode selanjutnya. Oke, see you.